Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardatul Wirda. NIM saya 18104-114 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas PAUD A6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan lingkungan belajar indoor. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor di TK Al-Manar Burian, Kudus. Berikut 5 prinsip umum penataan kelas indoor. Berikut dengan analisis di TK Al-Manar Burian, Kudus. Yang pertama yaitu arah ruangan. Dalam Mariana 2009 menyatakan bahwasanya apabila ruangan kelas menghadap datangnya cahaya dan udara, kelas akan terasa lebih nyaman dan terang dengan bantuan cahaya alami tersebut, serta udara dalam kelas akan terasa lebih segar. Hal tersebut juga dapat dilihat pada ruangan kelas TK Al-Manar ini. Nah, pada TK Al-Manar, ruangan kelas sudah menghadap datangnya sinar matahari atau datangnya cahaya. Serta masing-masing kelas pada ruang kelas TK Al-Manar sudah dilengkapi dengan ventilasi udara dan jendela yang setiap harinya dibuka agar udaranya terasa lebih segar, serta anak-anak akan terasa lebih nyaman di dalam kelas tersebut. Dalam TK Al-Manar juga dilengkapi dengan pencahayaan buatan, yaitu lampu LED. Mariana 2009 menyatakan bahwasanya untuk anak usia 2-3 tahun atau usia playgroup cukup dengan ukuran 105 cm per anak. Sementara itu untuk anak usia 4-6 tahun akan lebih bagus jika ukurannya 120 cm sampai 180 cm. Nah, dalam gambar di samping ini adalah gambar ruangan dalam TK Al-Manar. Bahwasanya TK Al-Manar sendiri itu mempunyai 4 ruangan. Yang pertama ada A1, A2, serta B1 dan B2. Nah, A1 dan A2 kelasnya lebih lebar, yaitu dengan ukuran 200 cm. Sedangkan untuk kelas B1 dan B2 ada di lantai 2. Ukurannya yaitu 180 cm. Dengan ukuran tersebut sudah dalam kategori yang cukup untuk anak. Jadi ukuran tidak terlalu besar serta tidak terlalu kecil. Jadi anak-anak akan belajar dalam pembelajarannya akan lebih efektif. Yang ketiga yaitu lantai. Dalam Kurnia 2018, lantai merupakan tempat berpijak anak. Anak lebih banyak menghabiskan aktivitasnya di lantai. Untuk itu, lantai harus didesain sedemikian rupa agar anak lebih nyaman. Serta dalam pemilihan lantai harus disesuaikan. Jadi lantainya itu harus tidak licin. Lantai harus mudah dibersihkan, lantai harus bersih, serta lantai bisa diberi karpet pada area-area tertentu atau sentra-sentra tertentu. Nah, pada gambar di samping ini adalah lantai pada TK kelas Al-Manar. Nah, TK Al-Manar. Lantainya ini dari keramik yang mudah dibersihkan, juga tidak licin. Nah, biasanya dalam pembelajaran sehari-hari dalam kelas lantainya dilapisi karpet.
Tetapi berhubung karena pandemi ini, karpetnya digulung untuk minimalisir debu. Jadi lantai pada kelas TK Almanar sudah aman bagi anak. 4, yaitu atap atau langit-langit. Dalam Farida 2008 menyatakan bahwa atap harus memiliki tinggi minimal 3 meter. Atap harus berbahan dasar yang kuat serta berbahan dasar yang aman dan tidak berbahaya. Atap tidak disarankan menggunakan asbes. Atap harus diberi warna yang cerah dan tidak gelap. Bisa dilihat pada gambar di atas, ini merupakan atap di ruang kelas TK Almanar. Pada atap-atap ruang kelas TK Almanar sudah menggunakan bahan dasar yang aman dan kuat, serta pada atap TK Almanar ini menggunakan cat yang cerah, yaitu cat warna putih, serta ada beberapa kelas, yaitu di kelas B1 dan B2 ini atapnya dihiasi dengan hiasan-hiasan. Jadi atapnya akan lebih indah dan tentunya anak-anak akan merasa nyaman di dalam kelas. Yang kelima, yaitu dinding. Dalam Kurnia 2018, dinding merupakan salah satu elemen interior dan dalam penataannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penataan dinding ini harus memerlukan perhatian yang khusus karena dinding merupakan bagian yang paling banyak mempengaruhi sebuah ruangan. Nah, salah satu fungsi dinding apabila sudah tercapai yaitu untuk menambah keindahan ruangan, dinding dipergunakan sebagai point of interest dari ruangan dinding samping atau menambahi keindahan. Nah, pada gambar di samping ini adalah gambar dinding dari kelas TK Almanar. Bisa kita lihat pada TK Almanar dominan dindingnya menggunakan warna hijau. Tetapi untuk kelas A1 dan A2 dindingnya pada salah satu bagian sisi dinding kelas tersebut itu dilukis. Ada yang dilukis pemandangan seperti gambar di atas ini. Serta pada kelas B1 dan B2 dindingnya, salah satu dindingnya itu diberi hiasan-hiasan pada gambar di samping ini juga. Jadi diberi hiasan dan hiasannya ini adalah hasil karya orang tua murid dan guru serta melibatkan siswanya juga loh. Nah, cukup menarik pada dinding ini, pada dinding kelas TK Almanar ini, serta ini akan menambah daya tarik anak untuk pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Selanjutnya yaitu analisis jenis ruang desain kelas indoor. Yang pertama yaitu ruangan kelas. Dalam Mariana 2009, ruang kelas merupakan ruang pertama yang harus dimiliki. Ruang kelas ini berfungsi untuk menyimpan tas, tempat berkumpulnya anak, menampung atau mengumpulkan anak, serta tempat untuk belajar anak. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, ruangan kelas ini adalah ruangan kelas pada TK Almanar. TK Almanar sendiri memiliki 4 ruangan kelas. Yang pertama ada ada kelas A1 dan A2, B1 dan B2. Nah, pada kelas A1 dan A2 terletak di lantai pertama, lantai bawah. Sedangkan untuk kelas B1 dan B2 terletak di lantai atas atau lantai 2. Pada ruang kelas TK Almanar bisa dilihat ini cat dinding
dominannya yaitu warna hijau dan kuning. Serta untuk kelas A1 dan A2 ini ada salah satu yaitu ruang perpustakaan. Dalam Mariana 2009, perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Karena pada ruang perpustakaan, anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, dan menggali pengetahuannya melalui buku. Nah, tapi pada TK Almanar sendiri ini belum terdapat ruang perpustakaan karena keterbatasan ruangan pada TK Almanar sendiri. Nah, tetapi walaupun tidak ada perpustakaan pada TK Almanar, ruangan kelas pada TK Almanar dilengkapi dengan pojok baca. Jadi, ketika anak-anak sudah selesai belajar, anak-anak bisa meluangkan waktu yang tersisa di dalam kelas dengan di ruangan pojok belajar. Jadi anak-anak bisa membaca buku sambil duduk manis dan menggali pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, selanjutnya yaitu ada ruangan tidur. Pada Mariana 2009, ruangan tidur atau ruangan istirahat ini sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang menerapkan full day school. Jadi ruangan ini tuh sangat dibutuhkan ketika sekolahnya menerapkan full day school. Nah, pada TK Almanar sendiri ini juga ruangan istirahat atau ruangan tidur ini belum ada karena TK Almanar sendiri itu tidak menerapkan full day school. Tetapi ada rencana ke depannya TK Almanar sendiri akan menerapkan full day school. Jadi insya Allah ruangan ini akan tersedia. Nah, ruangan ini tidak tersedia di TK Almanar juga karena keterbatasan ruangan yang dimiliki oleh TK Almanar. Nah, semoga apa yang direncanakan ke depannya pada TK Almanar bisa terwujud. Selanjutnya yaitu yang keempat, ruang makan. Dalam Mariana 2009, penggunaan ruang makan secara terpisah atau secara tergabung sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Nah, dalam TK Almanar, ruangan makan ini belum tersedia karena keterbatasan ruangan. Nah, tetapi biasanya acara makan-makan pada TK Almanar itu dilakukan pada event-event tertentu, semisal Hari Kartini, Kemerdekaan, dan lain-lain. Jadi tidak dilakukan setiap hari. Nah, yang kelima yaitu ruang isolasi. Nah, dalam Mariana 2009, ruang isolasi adalah ruang khusus untuk menangani atau merawat anak-anak yang sakit atau terluka serta tantrum. Nah, pada TK Almanar sendiri ini juga belum mempunyai ruang isolasi tersendiri karena keterbatasan ruangan juga. Nah, tapi kedepannya TK Almanar akan berupaya untuk merealisasikan ruangan isolasi ini. Jadi kalau ada ruangannya nanti TK Almanar akan membuat ruang isolasi sendiri bagi anak. Semoga terwujud. Nah, selanjutnya yaitu ruang khusus atau tempat penyimpanan yang disebut biasanya dengan istilah gudang. Nah, dalam Mariana 2009, desain dan bahan yang digunakan di gudang ini, penyimpanan ini harus cocok dengan tujuannya, seperti rak miring dan lain-lain. Pada TK Almanar ini memiliki gudangnya terdapat di belakang kelas dan dekat dengan kamar mandi siswa. Pada saat saya melakukan observasi, gudangnya kebetulan terkunci, jadi
Untuk melihat detail dalamnya, saya tidak tahu. Mungkin barangkali lain kali ketika gudangnya terbuka, saya bisa melihat detail yang ada di dalam gudang itu sendiri.